Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Salam sehat semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai doa Bapa kami, baik itu dalam lingkup kelompok maupun masih diadakan di keluarga masing-masing. Bapak Ibu semua, malam hari ini diharapkan ada satu respon antara kita, bahwa setelah tayangan ini kami memberikan durasi 1 jam, jadi kami batasi sampai jam 7:30 malam. Bapak Ibu bisa memberikan respon dengan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan di akhir tayangan ini, dengan syarat, dengan syarat Bapak Ibu mengirimkan foto, foto Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti program ini, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu boleh dengan WA ke nomor yang akan kami berikan. 5 yang memberikan respon tercepat akan mendapatkan souvenir dari kami semua. Saya berharap Bapak Ibu sudah paham. Kita akan mulai belajar kita bersama, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami siap untuk belajar bersama. Urapi setiap kami, biar Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerti semakin dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa, pujian hanya bagi satu nama saja, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu siapkan alat-alat tulisnya, terlebih firman Tuhan untuk kita belajar bersama, yaitu kita masih dalam lingkup untuk mempelajari doa Bapa kami. Dan hari ini kita akan belajar satu tema khusus, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Baik, Bapak Ibu semua, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10a dikatakan, datanglah kerajaan-Mu. Itu yang menjadi judul pelajaran kita di hari ini. Bapak Ibu dalam yang dikasihi Tuhan, bahwa datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu disebut juga dengan kerajaan sorga. Dan sering kali muncul di dalam perjanjian baru tentang kerajaan sorga atau
kerajaan Allah. Apa itu yang kita pahami, yang kita mengerti tentang kerajaan? Berbicara tentang kerajaan, kita berbicara tentang pemerintahan. Setuju Bapak Ibu ya? Berbicara tentang kerajaan, berbicara tentang pemerintahan. Jadi dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah pemerintahan pasti ada penguasanya, betul? Yaitu ada pasti rajanya. Di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, pastilah yang memerintah tidak lain dan tidak bukan, yaitu Allah kita sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi dalam kerajaan Allah, kerajaan surga adalah kerajaan di mana Allah kita lah yang memerintah. Jadi kerajaan surga di mana Allah yang memerintah dalam kehidupan kita secara pribadi lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kerajaan Allah disebut dengan kerajaan surga. Bukan hanya kerajaan itu ada di surga, tapi kerajaan itu ada di bumi. Maka kita bilang tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kerajaan surga ada di surga, tapi juga ada di bumi. Dan Allah memerintah lewat kuasa Roh Kudus. Dan di mana Roh Kudus itu berada hari ini, yaitu dalam diri kita. Berarti kerajaan surga bukan hanya ada di surga, tapi juga ada di bumi. Tapi yang ketiga ada di mana Bapak Ibu? Yaitu di dalam diri kita. Karena Allah memerintah lewat kuasa apa? Kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Bahwa berbicara tentang kerajaan surga, kita bukan berbicara bahwa kerajaan surga yang jauh di sana yang tidak terjangkau, tapi kerajaan itu datang di bumi dan kerajaan itu diam di dalam hati kita lewat Roh Kudus yang memerintah di dalam kehidupan kita. Baik, itu yang kita poin yang pertama tentang apa arti dari kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah adalah Allah yang memerintah. Lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kemudian, Bapak Ibu, realitanya bagaimana? Ya, kenyataannya bahwa banyak orang yang tidak mau memikirkan, bahkan mendoakan poin datanglah kerajaanmu. Mungkin itu hanya sekedar kita ucapkan, tapi kita tidak mengerti makna apa yang terkandung. Bahkan maknanya begitu sangat dalam, saya katakan ya, sangat dalam. Makna dari datanglah kerajaanmu. Banyak orang gak mau berpikir, bahkan itu hanya sekedar diucapkan. Karena apa? Karena ketika kita mengucapkan datanglah kerajaanmu, saya katakan bahwa itu high risk ya. Ada resiko ketika kita berkata datanglah kerajaanmu. Dan kebanyakan kita tidak suka dengan resiko, mengambil resiko. Karena apa? Ketika kita berkata kerajaanmu datanglah, artinya kita apa? Mengundang Allah memerintah dalam kehidupan kita, mengundang Allah lewat kuasa Roh Kudus menjadi raja di dalam hidup kita. Dengan kata lain, ketika kita mengakuinya, ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, kita harus mengakui bahwa bukan hanya mengakui, kita harus tunduk kepada kuasa atau pemerintahan Allah itu sendiri, atau kita harus menyerahkan diri ya, menyerahkan diri dengan penuh percaya kepada Allah tanpa satu kecurigaan apapun. Jadi ketika Bapak Ibu mengucapkan datanglah kerajaanmu, bahwa kita harus tunduk, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah raja dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus percaya penuh, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya, tanpa mempertanyakan, Tuhan, apakah ini benar? Tuhan, kok gak salah tak? Tuhan, apakah ini betul? Kok rasa-rasanya gak begini ya Tuhan? Kok sakit ya rasanya ya mengikuti jalan-jalannya Tuhan? Ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, itu harus jauh dari kita semua Bapak Ibu. Tidak mudah kan? Itu artinya ada resiko di dalamnya. Ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, kita harus tunduk, manut, taat kepada pemerintahan Allah lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan kita percaya penuh dan berkata, Tuhan, sekalipun hari ini aku mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, hari ini aku mengalami pengalaman yang begitu sulit,
sulit, pahit sekali. Kita berkata, Tuhan, mungkin dengan tetesan air mata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Aku percaya penuh kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah bersalah dalam hidupku. Aku tidak menaruh curiga sedikit apapun bahwa apa yang Engkau buat dalam hidupku itu adalah baik dan selalu baik dan yang terbaik dalam hidupku. Itu adalah orang-orang yang tahu ketika dia berdoa datanglah kerajaan-Mu, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya, bukan 25%. Bukan 50%, bukan 75%, tetapi 100% dia serahkan hidupnya bagi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Itu pengertiannya Bapak Ibu. Tapi hal ini saya katakan tidak mudah. Hanya orang-orang yang mau hidup dituntun oleh Roh Tuhan yang bisa mengerti tentang hal ini dan bisa mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kenapa? Karena sifat dasar dari manusia kita yang adalah pendosa itu Bapak Ibu. Ya, dosa itu dalam diri kita, ya. Kita belum sempurna bukan sampai hari ini, ya. Artinya apa? Bahwa kecenderungan manusia jasmani kita, manusia duniawi kita, ya, daging kita ini itu gak suka diperintah Bapak Ibu. Gak suka diatur-atur, ya kan? Gak mau, bahkan kita bilang, kamu sok ngatur aja. Kita pada dasarnya gak suka diatur. Maunya semau saya sendiri, ya. Maunya seenaknya sendiri, ya. Mengikuti jalan-jalannya sendiri. Betul Bapak Ibu. Karena itu memang adalah sifat dasar kita sebagai manusia yang sudah tercemar oleh dosa, ya. Bapak Ibu semua, bukan hanya kita tidak suka tunduk, kita gak suka diperintah, gak suka diatur, tapi kita juga suka menaruh curiga kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada Allah sendiri kita curiga. Maka ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Apakah ini benar Tuhan? Ya. Nah, ini adalah suatu perjuangan kita Bapak Ibu, ya. Ini adalah suatu dilema. Tapi kita percaya Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Dia akan memampukan kita. Menurut dunia itu mustahil, tidak mungkin. Menurut orang dunia itu tidak mungkin untuk menjadi tunduk, tidak mungkin untuk menjadi manut, ya. Tapi dalam kuasa Roh Kudus diberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengikuti jalan-jalannya Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan. Itulah yang dimaksud dengan datanglah kerajaan-Mu. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan lanjut di poin yang ketiga. Mengapa Yesus mengajarkan ini? Karena apa? Yesus mengajarkan ini waktu Yesus khotbah di bukit, ya. Dan salah satu yang diajarkan yaitu mengenai hal berdoa. Jadi katakanlah kalau kita membangun suatu rumah, ini ada suatu pondasinya. Yang diajarkan Tuhan Yesus adalah suatu pondasi yang kalau kita mengerti, kita akan mempunyai dasar kekristenan yang kokoh dan kuat. Jadi kita harus pahami betul. Mengapa Yesus mengajarkan ini Bapak Ibu? Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita apa Bapak Ibu? Coba baca dulu. Bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita supaya apa? Menjadikan kita anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin, ya. Hari ini Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah. Halo. Artinya Bapak Ibu pahami betul. Kewarganegaraan kita bukan aja di dunia ini. Bukan. Karena kita sudah menjadi anak. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita diberi kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Kewarganegaraan kita adalah di surga. Roh Kudus sudah memateraikan kita supaya kita hidup menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kuasa. Nah, kasih karunia Tuhan hari ini telah mengadopsi kita, ya, menjadi warga kerajaan surga. Nah, kalau hari ini kita sudah menjadi warga kerajaan surga, fokus kita hari ini bukan di dunia ini saja Bapak Ibu. Fokus kita harus lebih banyak di surga. Dengan pengertian lain, bahwa kita seharusnya merindukan kerajaan itu datang. Seharusnya kita mendoakan kerajaan itu datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, artinya gini Bapak Ibu. Mari kita sadari
bahwa hari ini kita adalah warga kerajaan surga. Maka dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu katakan satu dengan yang lain di rumah. Tunjuk, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah yang kudus. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu semua, kita adalah warga kerajaan. Oleh karena itu hiduplah sebagai anak-anak Allah yang kudus. Imam-imamnya Tuhan yang kudus, yang layak, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hari ini kita semua sedang dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan yang sempurna. Yang sempurna itu akan datang ketika Yesus datang kedua kali. Ada amin? Kita lanjut. Kapan sih sebetulnya Allah itu memerintah? Bapak Ibu lihat dalam Kejadian pasal 1 ya. Di situ dikatakan bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dengan hanya berkata saja, berfirman saja, dengan memerintah saja. Disitulah Allah mulai memerintah ya Bapak Ibu ya. Allah memerintah sejak awal sampai hari ini. Dan akan nyata kapan? Boleh? Kapan akan dinyatakan secara sempurna? Kerajaan Allah itu dinyatakan secara sempurna ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, yang rangka berikutnya, ya, ini poin yang terakhir. Ketika kita mengetahui bahwa kerajaan Allah bukan hanya kerajaan surga, bukan hanya di surga, di bumi, tapi juga ada dalam hati kita, di mana Yesus memerintah, Allah memerintah lewat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita diajar untuk bagaimana tunduk dan taat, percaya penuh kepada tuntunan Allah bahwa Dia tidak pernah salah. Itu pasti bisa terjadi karena apa? Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini. Supaya apa? Menyadari kita bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, kita adalah anggota ya, warga kerajaan surga ya. Kita belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan ya. Hidup tunduk taat kepada Dia. Kemudian poin yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa hari ini kita adalah warga kerajaan Allah. Dan ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita paham apa yang menjadi misi Tuhan, yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama, supaya hidup ini menjadi berkat. Apa Bapak Ibu yang pertama ya? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa Allah, datanglah kerajaan-Mu, Allah memerintah dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kita harus mengakui apa? Bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kita. Berdaulat artinya kita harus tunduk, takluk, percaya bahwa Allah tidak mungkin salah. Amin. Nah, bukan hanya kita mengakui saja. Jadi ini bukan hanya kita sekedar mengakui lewat mulut kita bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah pemimpinku, Engkau adalah gembalaku. Tetapi apa Bapak Ibu, harus ada tindakan nyata ya. Mempelajari saja tidak cukup, berkata saja tidak cukup, tapi Tuhan ingin kita melakukannya. Ingat firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Ya, salah satu perintah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Kita mau tunduk kepada kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Dia berdaulat atas kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berkata, terima kasih Tuhan, syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah salah dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan, mungkin hari ini Engkau ada Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit. Engkau sudah berdoa sekian lama, mungkin 1 bulan, 1 tahun, mungkin belasan tahun Engkau masih berdoa untuk orang-orang yang Engkau kasihi, dan hari ini mungkin dia belum di dalam jalan-jalannya Tuhan. Percaya Bapak Ibu bahwa apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lambat atau cepat kerajaan Tuhan itu akan datang, ya, akan dinyatakan. Ada kesembuhan di dalamnya ya, ada pertobatan di mana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita mengetahui bahwa kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita lewat Roh Kudus yang memerintah. Mari kita takluk, kita taat, kita berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu dengan penuh kepercayaan, karena Engkau tidak pernah salah. Yang kedua Bapak Ibu,
Mari kita buka dalam Matius ya. Matius pasal yang ke-10 ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 dikatakan gini. Matius pasal 10 ya, ayat yang ke-7 ya. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah suatu perintah Tuhan. Pergilah. Pergilah itu suatu kata perintah, di mana kita diperintahkan, saya dan Bapak Ibu semua, tidak memandang siapapun kita, status kita ya. Tapi Tuhan suruh kepada kita, pergilah sekarang. Ketika kita sudah menyadari bahwa kerajaan Allah itu ada diam di dalam diri kita lewat kuasa Roh Kudus, Tuhan berkata sekarang pergilah. Beritakanlah kerajaan Allah itu kepada semua orang, bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, kerajaan surga itu sudah dekat. Mari kita buka di dalam Roma, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 ya. Roma pasal 14 ayat ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa Bapak Ibu? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman Bapak Ibu. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Itu masih kita butuhkan karena kita masih hidup di dunia ini, makan dan minum ya. Karena kita masih hidup di dalam daging ini, kita butuh makan, kita butuh minum. Kita masih bisa rasakan lapar dan haus. Tapi kerajaan surga atau kerajaan Allah bukan demikian. Kerajaan surga adalah perihal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, ada tiga tanda utama bahwa kerajaan Allah itu lewat kuasa Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita. Ya, ada tiga tanda. Tanda yang pertama itu ada kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ada kebenaran. Yang kedua ada apa? Damai sejahtera. Itu tanda bahwa Allah sudah memerintah dalam kehidupan kita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi tiga poin ini, kalau Bapak Ibu berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam hidupku, Roh Kudus sudah memerintah dalam hidupku, itu harus punya tiga tanda ini. Yaitu apa? Ayo sebutkan sama-sama. Kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. Gampang Bapak Ibu untuk mengingatnya. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika Tuhan Yesus berkata, beritakanlah itu kepada semua orang. Ya, pergi beritakan tentang kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah dipenuhi dengan kebenaran, ketika hidup kita sudah dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera. Ketika hidup kita sudah dipenuhi oleh sukacita, sekarang pergi beritakan itu kebenaran, beritakan itu damai sejahtera, beritakan itu sukacita kepada semua orang, yang terlebih mereka yang belum mengenal Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita bilang datanglah kerajaanmu, sesungguhnya kerajaan Allah itu berdampak, sangat berdampak. Bukan hanya dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, tapi kerajaan Allah lewat hidup kita bisa memberkati banyak orang di luar sana. Setuju Bapak Ibu sekarang? Ya, saya ulangi supaya Bapak Ibu paham betul ya. Apa yang harus kita lakukan hari ini ketika kita tahu bahwa kerajaan Allah ada dalam diri kita? Yang pertama, harus tunduk takluk, mengakui kedaulatan Tuhan, menyerahkan hidup kita, mengakui bahwa Dia tidak pernah salah. Apapun yang kita alami hari ini, Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik. Dia yang terbaik. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mari kita pergi membawa kebenaran itu, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Karena Tuhan katakan pergi, beritakanlah bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Kerajaan surga ada dalam diri kita lewat kuasa Roh Kudus. Jangan simpan sendiri. Tuhan suruh bagikan itu kepada semua orang. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kita. Poin yang perlu Bapak Ibu renungkan dan harus dijawab kalau Bapak ingin mendapatkan souvenir, 5 souvenir ya, untuk mereka yang tercepat menghubungi nomor telepon yang akan kami bagikan setelah tayangan program ini. Yang pertama, saya tidak usah
bikin buat banyak-banyak pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kerajaan sorga? Apa yang Bapak Ibu pahami tentang kerajaan sorga? Yang kedua, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika kita tahu bahwa kerajaan sorga itu berdiam di dalam kita? Dua hal ini Bapak Ibu jawab ya. Bisa menghubungi nomor yang akan kami berikan setelah tayangan ini. Jangan lupa sertakan fotonya bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti program khusus ini. Demikian Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhilah kami dari segala pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam.